satu imam isya, satu imam tarawih. Yang imam isya mantap, yang imam tarawih pokoknya kalau ada anak gadis awak bingung lah memilih menantu malam. Mudah-mudahan anak menantu awak para penghafal Quran saudara, insyaallah. Amin. Dibacakannya ayatnya tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Siang apa malam? Nah, maka tadi ayatnya dibacanya dua. Ayat yang pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Turunnya Quran itu di bulan Ramadan. Ramadan kok ada siang, ada malam. Waktu ayat yang kedua dibacakannya ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam. Berapa malam? Ramadan itu 2 gondang. Kalau tidak 29 malam, 30 malam. Nah, di antara 29 sampai 30 malam, malam nan keberapa nuzul Quran itu? Ada uang menyebut nuzul Quran malam 7 boleh. Ada namanya 10 malam terakhir. Masjid Al-Irsyad memilih malam 21. Kok malam 21. Ndak 7 boleh, ndak 27. Di tempat lain malam 27, tempat lain malam 7 boleh. Al-Irsyad malam 21. Bila ditanya di apa Masjid Al-Irsyad memperingati nuzul Quran malam 21, jawabannya dek malam itu jadwal Ustaz Somad. Yang memperingati nuzul Quran malam 7 boleh, dalilnya Yaumal Furqan Yaumal Taqal Jam'an. Kami turunkan Al-Quran ketika bertemunya 2 pasukan. 2 pasukan itu maksudnya perang Badar. Perang Badar itu terjadi hari Jumat tanggal 7 boleh Ramadan. Itulah dalil luangna memperingati malam nuzul Quran malam 7 boleh. Memperingati malam nuzul Quran malam 7 boleh. Memperingati malam nuzul Quran malam 7 boleh. Kalau ada orang memperingati nuzul Quran 10 hari terakhir Ramadan, dalilnya hadis Nabi. Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir. Peringat, cari malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, 10 itu yang mana? Ilnya 21, 23, 25, 27, 29. Tapi dari dalil-dalil iko indah ada satu pun yang menetapkan secara pasti bila malam nuzul Quran Lailatul Qadar itu. Lalu diteliti dek ulama. Kenapa Allah tidak menyebutkan saja dalam Quran supaya awak tidak ikhtilaf? Malam nuzul Quran Lailatul Qadar adalah malam 5 boleh. Kan selesai masalah. Betul. Seandainya disebut Allah malam nuzul Quran malam 5 boleh, selesai masalah, Ramadan pun selesai. Malam 6 boleh, tidak ada orang ke masjid lain. Ditanya, wah enggak terawih, ambulan dapat Lailatul Qadar. Jadi kesimpulannya, malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contoh apa cawawa supaya dapat malam Lailatul Qadar itu? Maka kata para ulama, cawa mendapatkannya siapa yang sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, antara isya dan subuh itu diisinya dengan qiyam. Qiyam artinya toga lama, tarawih toga, witir toga, tahajud toga,
solat sunat, baca Quran, insyaallah inyo mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam 21 ada 9 malam lagi awak isi malam-malam awak isya berjamaah, subuh berjamaah. Antara isya dan subuh itu awak isi dengan qiyam, toga tarawih, toga witir, toga tahajud, toga sembahyang sunat, membaca Quran. Mudah-mudahan awak sodonyo dapat Lailatul Qadar insyaallah. 5 rahasia Allah. Allah rahasiakan ndak ada nan tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan ndak ada tahu siapa dapat 1 titik doa makbul hari Jumat. Allah rahasiakan ndak ada nan tahu siapa dapat solat wusta. Allah rahasiakan ndak ada nan tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan ndak ada orang nan tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Tujuannya supaya apa? 2, supaya awak comeh takwik ndak dapat. Nang kedua, supaya awak tetap berharap. Ambo di umur ambo nan lebih 40 tahun, ambo comeh takwik jangan-jangan Allah dapat Lailatul Qadar. Tapi ambo masih tetap berharap tiap tahun. Tahun niko, tahun muko, kalau masih ada umur panjang, mudah-mudahan awak mendapat Lailatul Qadar insyaallah. Memang tak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar, tapi sifat-sifatnya ada. Apa sifat orang yang dapat Lailatul Qadar? Sesudah puasa ada perubahan. Sesudah puasa kok insyaallah ada perubahan insyaallah. Amin. Alhamdulillah Bu ya, suami ambo sesudah puasa ada perubahan. Apa berubahnya? Timbangannya boy. Alhamdulillah Ustaz, dulu laki ambo ko pembongi pengamuk, sesudah Ramadan ko mungkin dapat Lailatul Qadar, kinilah diam aja. Dek apa? Stroke. Nauzubillah. Mudah-mudahan nan sakit-sakit sehat-sehat insyaallah. Amin. Alhamdulillah Bu ya, nampaknya bini ambo ko dapat Lailatul Qadar. Ada perubahan. Dulu sebelum puasanya bakhil, pelit. Bersedekah 2.000, kini ada perubahan. Kau 2.000. Bersedekah 2.000, kini ada perubahan. Kau 2.000 mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perubahan kepada nan lebih baik. Man kana yaumuhu khairan min amsihi. Siapa nan hari ko lebih baik daripada hari semalam, fahuwa rabih, itulah orang nan beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsi, sama hari ko sama hari semalam, fahuwa samu, fahuwa khasir, rugi. Nan lebih parah, man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa nan hari ko lebih buruk daripada semalam, famal'un, inya dilaknat Allah. Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan niko lebih baik daripada Ramadan semalam, dan malam 21 iko lebih baik daripada malam semalam. Tapi kalau ambo pikir-pikir Bu ya, nampaknya malam 21 kok, hendaknya malam 21 kok hendak lebih baik. Dek apa? Malam 20 potong tarawihnya 20. Malam iko 8. Iko de ado acara pengajian iko. Jadi yang meyakini tarawih 20 balik nanti ke rumah lanjutkan lagi tarawihnya. Boleh awak tarawih lagi sesudah witir? Boleh. Mana dalilnya? Ada dalam Sahih Muslim, dibacakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Mu'azzab, berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, yusalli samana raka'atin, Nabi sembahyang, summa yutiru bi salasin, sembahyang witir 3, summa yusalli, kemudian inyo sembahyang lagi. Itulah dalil boleh awak sembahyang sunat lagi sesudah witir. Jadi tadi walaupun awak lah witir, balik ke rumah
nanti masih boleh sembayang sunat. Sembayang sunat apa? Sembayang sunat tarawih. Lolok awak sembayang sunat tahajud, sembayang sunat wudu, sembayang sunat hajat, sembayang sunat taubat, masih boleh awak sembayang sunat. Tapi ada hadis namanya ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah sembahyang terakhir kamu di waktu malam itu witir. Itu bukan maksudnya larangan tidak boleh sembahyang sesudah witir. Itu maksudnya seelok-eloknya sembahyang awak nan terakhir waktu malam itu witir. Tapi sesudah witir masih boleh sembahyang, kata Imam Nawawi, kalangan mazhab Syafi'i. Dari mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Sebetulnya tarawih itu berapa rakaat, Ustaz? Menurut mazhab Syafi'i, mazhab yang paling tua dulu, mazhab Hanafi 20, mazhab Maliki 20, mazhab Syafi'i 20, mazhab Hambali 20. Apa dalilnya nan 20 iko? Dalilnya adalah perbuatan Umar bin Khattab mangke imam. Waktu Umar bin Khattab kau jadi khalifah, nyo angke imam, nama imamnya Ubay bin Ka'ab. Tarawihnya 20 rakaat. Jadi kalau awak buat 8 rakaat tetap dapat pahala. Tapi yang sempurna 20 menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau di Maroko, Buya dulu di Maroko contoh apa tarawih? Tarawih habis isya 10. Habis isya 10 balik ke rumah. Nanti jam 3 baru dibuat 3 boleh. 10 tambah 3 boleh, tetap 23. Kalau telolok sedekah Allah. Maka awak malam tu berniat jaga tahajud. Kalau awak telolok, berarti lolok itu sedekah dari Allah Ta'ala. Begitu dalam hadis. Tapi sekali-sekali jangan tiap malam telolok. Dah. Ini ambo jolehkan. Adapun tentang witir. Witir 3 rakaat 1 salam. 3 rakaat dibuat 1 salam. Hadisnya riwayat Aisyah, istri Nabi. Nyawanya 3 rakaat 1 salam, tasyahudnya sekali. Sedangkan tarawih witir 2 rakaat salam, witir 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam. Itu hadisnya riwayat Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, adik ipar Nabi. Sebab kakaknya namanya Hafsah, anak Umar bin Khattab, istri Nabi. Jadi nama buat 3 rakaat 1 salam sah, 2 rakaat 1 salam tambah 1 rakaat 1 salam. Masjid Al-Irsyad memakai yang riwayat Abdullah bin Umar, 2 rakaat 1 salam tambah 1 rakaat 1 salam. Witir pakai kunut, dengan yang indah pakai kunut. Mazhab Hambali dari malam pertama sampai malam 30 berkunut. Mazhab Hambali. Mazhab Maliki dari malam pertama sampai malam 30 tidak berkunut sama sekali. Mazhab Syafi'i dari malam pertama ke malam 4 boleh tidak berkunut. Dari malam 5 boleh ke malam terakhir berkunut. Itu mazhab Syafi'i. Kalau terlupa ndak apa-apa. Nan terlupa solat subuh, terlupa kunut subuh, barulah awak namanya sujud sahwi. Kunut ada 3. Yang pertama kunut subuh, yang kedua kunut witir, yang ketiga kunut nazilah. Ada musibah, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, maka awak membaca kunut, namanya kunut nazilah. Iku ambo jolehkan supaya awak
tidak berikhtilaf, tidak berkelahi masalah 3 rakaat 1 salam, 2 rakaat tambah 1, 8 rakaat atau 20. Itu masalah khilafiyah yang dalil-dalil setiap mazhab ada dan awak menghormati perbedaan. Masalah tarawih 8-20 masih masalah tarawih 8-20 masih sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Masalah witir 3-2-1 masih ada dalilnya. Masalah berkunut indak berkunut masih bisa berlapang. Nanda ada ikhtilafnya adalah menyelesaikan hutang 80 juta. Itu ndak ada ikhtilaf. Memang wajib awak selesaikan. Di mana-mana kalau ambo bercerita tentang penggalangan dana membayar hutang, itu biasanya panitia langsung mengerahkan tim pakai kotak-kotak. Tapi di Masjid Al-Irsyad enggak ada pakai kotak, sebab ini langsung transfer banking melalui QRIS. Dipasang di pintu kanan, kiri, muka, belakang, langsung pakai scan, langsung transfer ke nomor rekening bank Masjid Al-Irsyad. Minta nomornya biar ambo bacakan di muka kau buya. Nampaknya lah pono pula kotak, dan lah pono cuba kuangi duitnya. Takutnya jamaah tengok lah pono jak dadi yang masukkan duit. Bapak Ibu, Ustaz Somad Iko menyuruh uang aja menyumbang. Ambo membayi untuk membayar utang masjid kok 5 juta ada yang. Tapi tambahlah, jangan itu aja. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah. Ambo niatkan pahalanya untuk almarhum ayah sama almarhumah emak ambo. Mudah-mudahan mengalir sebagai amal jariah. Sembayang jamaah di masjid Iko pagi, potang, siang, malam, tahajud, witir, i'tikaf, mengalirlah untuk uang-uang tua wa insyaallah. Jadi awak niatkan pahalanya untuk almarhum almarhumah, awak dapet almarhumah mak awak, ayah awak pun sama-sama dapat. Mana dalilnya? Bersedekah untuk uang tua tu mana dalilnya? Dalilnya hadis Sa'ad. Datang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Ya Rasulullah, ummi matat, emak hamba meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau hamba bersedekah sampai pahalanya? Kata Nabi, sampai. Apa sedekah yang paling elok? Kata Nabi, sedekah yang paling elok suqiyal ma, membawi air minum. Sedekah yang paling elok membawi air minum. Sebab apa membawi air minum paling elok? Sebab di Mekah, di Madinah angin hawi susah dapat air minum. Itu maka bersedekah yang paling elok air minum. Tapi di tempat awak ndak perlu sedekah air minum. Kalau 3 botol dia tembak. Yang paling perlu adalah menyelesaikan bangunan nateh ko. Itu yang paling perlu. Ekonon di atas ko lah siap menyelesaikan bangunan-bangunan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an tentang orang yang menyimpan harta? Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan zahab omeh, fiddah perak, omeh dinar, duit omeh, dirham duit perak, disimpan. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, hendaknya berikan untuk fi sabilillah. Fabashshirhum, berikan kabar kepada mereka, kata Allah dalam Quran. Fabashshirhum, berikan kabar kepada mereka bi'adzabin alim, azab yang sangat menyakitkan. Bagaimana azabnya? Yauma yu'ma 'alaiha, omeh sama perak itu akan dipanaskan macam lilin mendidih. Fatukwa bihajibaguhum, 3 badan awak ikonan ditimpo di omeh tadi. Yang pertama jibahuhum, belakang. Wajunubuhum, nubuhum, jibahuhum, ko jibah kening. Wajunubuhum, pawi perut. Wazuhuruhum, pundak belakang. 3. Yang pertama koneng, yang kedua
perut, nang ketiga pundak. Menurut ulama, salah satu penafsiran ulama, tiga itu maksudnya koneng, stres, depresi, stroke, sakit utak. Lambung, asam lambung. Pundak, sakit tulang. Maka kalau awak mau sehat walafiat, kata Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati penyakit di antara kamu dengan sedekah. Hadisnya hadis sahih. Tentang berobat dengan sedekah, hadisnya hadis sahih. Dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit atau penyakit di antara kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sedekah. Ambo waktu menyampaikan hadis iko, datanglah jamaah mengajau ambo ke tempat parkir. Ustaz gitu. Yuk, ada yang mau saya sampaikan ke Ustaz. Kata ambo, apa yang ingin disampaikan? Istri saya diponis dokter konai penyakit kista, segodang duit logam di dalam rahimnya. Itu rahim kalau ada kista di dalam mesti diangkat, dibuang. Kalau diangkat dibuang, maaf, tidak bisa hamil lagi. Jadi diponis di dokter, istri bapak kena kista, segodang duit logam, mesti dioperasi, mesti dibuang. Bininya menangis, lakinya senyum. Aku senyum, tanyalah pada suami nan senyum-senyum. Ingi ambo buya, pernah ambo dangau hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, ubek lawang nan sakit dengan sedekah. Maka ambo sama bini ambo bersedekah. Sesudah berapa bulan kami poilai ke rumah sakit, hendak medical check up, nak siap-siap operasi. Diperiksa, di scan, ditengok di alat scan, nan segodang duit logam itu ketek mengkerut hilang. Dokter pun heran. Dokter luar bertanya, di apa hilang? Waang makan apa? Makan kuabu. Tadi buka puasa. Di apa hilang? Rupanya di sabinya dek sedekah. Ibu sudah sehat, kami cek kistanya mengkerut hilang, rahimnya tidak perlu diangkat, tidak perlu dioperasi, sehat. Kini bininya tersenyum, lakinya pula menangis. Gagal proyek. Ambo baca dalam kitab ditulis uang Mesir, namanya Syekh Abu Amr Al-Misri. Judul kitabnya Sa'ah wa Sa'ah wa Ra'ib wa Taraib. Ada uang Saudi Arabia. Uang Saudi Arabia kok naik penyakit, bobek ke Amerika. Sampai di Amerika diperiksa, kata dokter, balik ke rumah, makan lemak, lolok lemak. Bapak ibu kalau pergi ke rumah sakit, kemudian dokter menyebut balik ke rumah, makan lemak, lolok lemak, itu maksudnya malaikat maut lah dokek. Tidak ada ubeknya. Ingatnya hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Baliknya ke rumah, nyusodokahkan sedekah. Sesudah itu nyepoilai sekali lagi ke Amerika, nyuang kayu. Sampai di Amerika medical check up dari ujung rambut sampai ujung kaki, diperiksa. Dokter Amerika menyebut tidak ada penyakit, sehat walafiat. Nama kitabnya Sa'ah wa Sa'ah wa Ra'ib wa Taraib. Semua ada saatnya, peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di dunia. Buku kau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Semua Ada Saatnya. Tebal, lebih tebal dari Quran. Nama Abdul Somad. Buku itu kalau dijual kini, ambo tidak dapat untung seperak pun. Jadi jangan anggap ambo sedang iklan jual buku gini. Artinya buku itu bagus isinya, sebab isinya tentang kisah-kisah nyata. Di dalam buku itu juga ada bercerita tentang uang dan sakit lututnya benanah, lah diubek macam-macam, ubek tidak hilang. Akhirnya datang ke ulama ahli hadis, namanya Imam Abdurrahman bin Mahdi.
Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, lutui ambo ko benana indak sehat lah macam-macam ube ambo cubo. Imam Abdurrahman bin Mahdi ingin dawu mardakum bis sadaqah, ube lah dengan sedekah. Maka inyo pesankan buek sumur bor, buek sumur di tempat uang nanda ada kesulitan dapat air. Maka inyo pun langsung membuat sumurnya wakafkan. Sebulan sesudah itunya sehat, lututnya tadi nanahnya kering dan inyo bisa berjalan. Maka bagi uang nandak betuhan bingung, apalah hubungan lutut benanah dengan sumur sedekah. Tapi uang nan beriman mudah, lutut benanah itu datangnya dari Allah. Kalau buatkan sumur, uang minum, uang mandi, uang sembahyang, uang berwudu, uang berdoa, maka nan ubeknya datang dari Allah, penyakitnya datang dari Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Itu pertama. Lah habis waktu setengah jam baru pertama. Nang kedua, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Nanti awak di padang mahsyar indah ada atok, ndak ada atap, ndak ada gedung. Lalu awak di gedung, lalu awak di mana benaung di padang mahsyar. Uang tenggolam di angin, di poluh, keringat sampai ke leher, tenggolam. Ada orang nan teduh. Kullu mri'in tahta zilli sadaqati. Orang benaung di bawah sedekahnya. Tadi yang bawa menengok-nengok masjid Al-Irsyad iko, tiangnya ko mengikkan awak pada Masjid Nabawi. Bedanya dengan Masjid Nabawi omeh, iko tinggal menempel omehnya je. Pas macam tiang Masjid Nabawi. Atoknya pula cor. Masjid-masjid lain, masjid pemerintah, masjid kampus, datang angin puting beliung hilang. Tapi Masjid Al-Irsyad atapnya cor. Sampai hari kiamat insya Allah atap kau tidak akan bekaran. Ngecor mana bisa ngecor bekaran? Cubalah tengok di Pekanbaru, masjid-masjid pemerintah, masjid mahal, masjid kampus, atapnya seng. Kemana duitnya? Tapi Masjid Al-Irsyad memang duitnya dibangunkan. Maka jangan heran kalau divisit 80 juta. Ya memang mesti diulang-ulang toyo. Saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang heran, cendu apa masjidnya tu Buya? Ambo memang sudah datang dari mulai relief-reliefnya cantik sampai pada tempat imam di muka. Patriklah awak sembahyang itu memang disuruh menengok tempat sujud. Sembahyang tu awak kan disuruh menengok tempat sujud biar supaya khusyuk. Sebab kalau sembahyang di Masjid Al-Irsyad kok mata awak nak nengok dinding nan cantik kok. Dinding. Mau kirimkan foto ke kawan nambo tadi. Engko mimbar mihrab tempat Masjid Al-Irsyad nan cantik-cantik, ada kaligrafi Allah dan Muhammad. Iko kaligrafi Allah Muhammad bersanding-sanding. Itu di pintu Allah Muhammad, pintu belakang Allah Muhammad, pintu samping Allah Muhammad, dan di muka mihrab Allah Muhammad. Di atasnya Allah Muhammad. Iko nanti dipermasalahkan dek Wahabi. Sebab tak boleh menyandingkan nama Muhammad di samping Allah. Allah lebih mulia. Kenapa bersanding nama Muhammad di samping? Jadi waktu Nabi Adam alaihissalam, doa yang paling tua dalam Quran ko doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Doa paling tua ada di Quran.
Lalu sesudah itu Nabi Adam berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Ya Allah, hamba meminta ampun pada engkau berkat nama Muhammad. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah hendak bertanya pada Adam supaya anda tidak tahu menjadi tahu. Nama siapa nama angsabi tadi? Nama Muhammad. Dari mana orang tahu nama Muhammad? Lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan ambo ya Allah, nafakhta fi ruhi, engkau embuikan ruh ke dalam badan ambo, rafa'tu ra'si, ambo angkat kepala ambo. Waktu Nabi Adam tu hidup pertama kali diangkatnya kepala, ambo tengok ada nama Muhammad bersanding dengan nama Allah di tiang arasy. Itulah maka bersanding nama Allah sama nama Muhammad. Itulah maka bersanding nama Allah di muka dua kali, pintu kanan, pintu belakang, pintu kiri. Mana tahu ada seorang nak mempermasalahkan sembahyang si kau, ceramahnya si kau tak boleh. Kalau ingat jawabannya kau, kalau ada nama ingat jawabannya di si kau, sampaikan kenyang. Kalau tidak ingat, alaunya kau lu mesti. Tapi hadisnya ini bermasalah Ustaz. Ini hadisnya ulama ikhtilaf. Buka kitab, nama kitabnya Mafahim Yajib Antusahhah. Nama kitabnya Mafahim Yajib Antusahhah. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ditulis ulama Makkah, ahli hadis, alumni Al-Azhar, profesor doktor. Namanya Syekh Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Al-Hasani di atuk-atuknya keturunan Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko tentang dalil menyandingkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah. Masjid kaulah cantik, tapi nan paling agbo suko masjid ini adalah kepala tiangnya tinggi. Kalau masjid kepala tiangnya tinggi, maka sirkulasi udara di dalamnya ndak angin. Itu maka malam kon ndak angin awak dia teh. Tapi kalau masjid kepala tiangnya rendah, AC-nya mati. Bawi oksigen awak di dalam. Dan paling ambo suka lagi masjid iko adalah ada pintunya dari belakang, sehingga nanti ambo copek balik, tidak melewati bahu orang. Kadang sogan awak ada orang tua sedang sembahyang, ada orang yang lebih tua dari awak lalu di mukanya. Lebih elok awak togak 40 tahun menunggu orang selesai sembahyang daripada awak lalu di muka ini. Makanya awak letakkan sutroh. Kalau awak sembahyang di belakang tiang, atau di belakang dinding, atau di belakang orang. Tapi kalau tidak ada, letakkan sutroh di muka supaya tidak lalu antara awak ke sutroh. Kau sutroh kau awak, tidak lalunya sih. Kalau lalu di muka kau boleh. Cuma masalahnya Buya, kalau sutrohnya ikut, sutroh kau lo diambilnya. Kalau ada orang togak di siku 40 tahun, lebih eloknya togak 40 tahun daripada lalu di muka. Awak yang sedang sembahyang, ada orang tak lalu, contoh apa awak melarangnya, maka awak ikutkan tangan awak. Cuma kadang orang pun tak mengaji, awak ikut disalaminya pula awak. Sehat Buya gitu. Bukan tak bersalah, maksudnya menghalanginya supaya jangan lalu. Batallah sembahyang awak. Tak boleh ada 3 gerakan berturut-turut. Dan tak boleh 3 gerakan berturut-turut harakah ajnabiyah, gerakan yang bukan gerakan solat. Kok bukan gerakan solat? Iko Nabi menyuruh supaya menyelamatkan orang, jangan lalu di muka orang solat. Maka pintu di belakang penting bagi ustaz-ustaz, bagi pejabat-pejabat. Pokoknya saudara orang yang terlambat lah.
supaya tidak melalui ruang sembahyang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi menjadi kedua lantai, sehingga kalau di bawah ke pono, lantai atas masih bisa. Ikolah pono di bawah, kenapa di atas belum? Karena belum selesai. Ini perlu diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, insyaallah. Mudah-mudahan selesai tabligh akbar iko. Ambo, iko kalau sampailah sesudah tabligh akbar kau ndak jo selesai masjid iko dan makin defisit, memang iko dipertaruhkan nama baik ambo. Mudah-mudahan jamaah dibukakan Allah pintu hatinya, insyaallah. Amin. Kalau ndak jo terbuka pintu hati, terbukalah pintu liang lahat. Jangan doakan uang mati, tidak boleh. Awak doakan terbuka pintu rezeki, terbuka pintu hati, terbuka pintu pikiran, supaya awak dalam keadaan sehat badan, supaya bisa berikhtiar mencari rezeki yang halal, sehat pikiran. Kalau awak memahami hadis Nabi, apa kata Nabi? Kamu lebih banyak mengurus harta orang lain daripada harta kamu. Sahabat Nabi tidak faham. Apa mengurus harta orang lain daripada harta kamu? Kata sahabat Nabi, apa maksud lebih banyak mengurus harta orang lain? Sebab kalau awak mati, sodo harta nan tinggal iko punya orang lain. Diduitkanlah lilin. Diduitkan lilin. Menyala lilin. Kau ada orang sakit, diduitkan lilin. Malam. Kemudian bambui nafasnya yang terakhir, upanya itulah nafas yang tidak bisa dijawab lagi. Abi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada ulama di samping orang sakit tadi, ada ulama. Ditengoknya orang tadi mati, diambuinya lilin itu, padam. Uang dan ada sekeliling itu bongi. Ini apa orang matikan lilin kok? Ada orang mati. Apa kata ulama nama ambui lilin tadi? Lilin ni kau punya inyo. Waktu inyo duit tadi, lilin ni kau awak pakai halal sebab inyo izin. Sesudah inyo mati, lilin ni kau bukan punya iko, tapi lah punya orang lain. Awak pakai haram, awak pakai lilin niko, sebab lilin niko punya ahli waris belum tentu izin lilin kau awak pakai. Itulah maka amboi. Tanah sawit, gota, karet, karamba di Sungai Kampar, motor, mobil, rumah bukan punya awak. Bombui napas awak, kalau roh dari jasad berpindah hak milik pada orang lain. Suek tanah, suek sawit, suek kebun, suek ruko berpindah ke nama orang lain, akta notaris. Suek motor, STNK, BPKB berganti nama milik orang lain. Ada satu suek lagi dan paling menyakitkan. Siapkan mental. Suek nikah. Suek nikah nanti pegang bini awak bulan 10 hari. Lepas itu nama awak pun bertukar menjadi nama Bronis, berondong manis. Kalau tidak percaya tanya Pak Kuah. Jangankan nama awak, nama Pak Kuah pun bertukar. Mana nama yang kekal abadi? Nama yang abadi ikolah nama yang menyelesaikan Masjid Al-Irsyad. Ini memang mesti disabik tiap 5 menit disabik lagi sampai selesai pengajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akal tafa'afnaita, nan dimakan busuk, nan dimakan tadi busuk, nan dipakai lapuk, nan dipakai lapuk, nan dimakan busuk, namano nan kokal abadi.
nan diwakafkan untuk Masjid Al-Irsyad, itulah nan kekal abadi. Nan dimakan busuk, ambo makan sehari pagi siang malam 2 on setengah, sebulan 7 kilo setengah, setahun 1 kilo. Kini umur 27, umur kori. Kini umur 48 tahun. 48 tahun berarti ambola membusukkan 4 ton 800 kilo. 4 ton 800 kilo itu kalau disiramkan ke cabai, mati cabainya. Tapi kalau nandai bawa kandang jawi, kandang sapi, kandang kobau, masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kotoran manusia, gas itu maka dibuat lubang di atas. Kalau tidak meledak, lah dicoba ingin membuat pembangkit listrik tenaga PLTB ini. Nan dimakan busuk, nan dipakai lapu, nan disedekahkan, nan diwakafkan. Itulah nan akan kekal abadi. Bapo banyak orang Kabupaten Kampar nang kayo-kayo, nan sawit sejauh mata memandang, nan gotah ndak habis 7 turunan, nan ruko punyoinyo. Begitu mati habis diambil di anak-anak ndak. Bukan awak mengandunginya, bukan awak menggodangkaninya, inyo menguasai harta awak. Apalagi golang ibu, rantai ibu, cincin ibu, golang kaki, habis diambil bapak. Untuk apa? Jangan suuzon. Untuk disedekahkan ke Masjid Al-Irsyad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat cuma 3. Mai ibu ya, apalagi kalau Ustaz Somad mati, insya Allah banyak uang mengiring. 3 kata Nabi. Yang pertama mal, harta, mobil, motor, Honda, sodonyo datang mengiring sampai ke pelataran parkir. Yang kedua, ahluhu, anak, menantu, bini, keluarga, kawan, sampai ke pintu liang lahat. Yarji usnani, yang 2 ko balik ke rumah, waya bakawan yang tinggal cuma 1. Apa itu? Itulah sedekah awak. Kalau awak selesaikan Masjid Al-Irsyad ika, sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, tadarus, baca Quran, anak-anak ketek datang mengaji lapeh maghrib, ibu-ibu sore Jumat wirid yasin, bapak-bapak pengajian malam, menetes mengalir pahalanya. Awak hidup di atas tanah dengan di dalam tanah, lebih lama di atas tanah apa dalam tanah? Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204. Meninggal 204. Bapak umurnya meninggal 54 tahun. Imam Syafi'i itu umurnya cuma 54 tahun. Meninggal tahun 204. Kinilah tahun 1446. Berarti di liang lahat lah lebih 1400 tahun. Tapi namanya disobi uang di seluruh dunia. Lebih lama di dalam tanah daripada di atas tanah. Awak kalau ditakdirkan Allah, contoh Nabi Muhammad 63 tahun di atas tanah, sesudah itu awak di dalam tanah. Apa yang awak harapkan? Nan awak harapkan idza matal insan, sahih Muslim. Ada dalam sahih Muslim. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a, putui saja. Namun adonan tetap mengalir. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh. Anak belum tentu soleh. Awak hidupnya soleh, awak mati bubar. Ilmu
Belum tentu awak berilmu. Ustaz berilmu belum tentu ikhlas. Ambo ragu ceramah-ceramah ambo kon ndak ada lagi pahalanya. Lah diambil dek viewer, follower dan subscriber. Tapi ada satu harapan. Apanya? Sedekah. Sedekah nan awak tinggalkan, mungkin itulah yang akan mengalir menolong awak. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau ndak bisa, ndak tolong dek awak sodonya, jangan tinggalkan sodonya. 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, apa nan dape awak buat. Ambo ndak lekayo buya, piti ndak ada. Buatkan teh manis, bawakan bakwan salalawa. Kau selesai puasa, orang bekojo mengecet, bawakan sedekah awak. Ambo ndak kayo sabi. Ndak aja tolong di awak membawakan air minum. Senyum awak menengok, apa kabar dek? Bapak tukang gimana? Jangan sampai membebaskan tanah indah, membolikan semen indah, membawakan teh manis indah. Ala selesai masjid datang petantang peteteng, kok tiangnya miring nampak. Nah, kalau ada uang contoh itu, jangan awak balas, jangan awak balik, antukkan aja kepalanya ke tiang, biar lui utak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfiquna amwalakum fi sabilillah, orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbah, macam satu biji. Awak letakkan satu biji bone dalam tanah, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada satu. Satunya bone yang awak tanam dalam tanah, tumbuh 7 cabang. Dalam satu cabang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabang. Apakah semua sebatas itu? Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah lipat gandakan. Wallahu wasi'un alim. Allah maha kuasa untuk melipat gandakan lebih banyak. Berapa banyak orang Riau nan kayo, tengku-tengku, raja-raja, sultan-sultan. Berapa banyak orang Kabupaten Kampar nan kayo, tapi nan di konang orang nan mano, nan membangun masjid. Sampai yang mau ke Kuala Lumpur ceramah, selesai sembahyang datang orang, Ustaz Somad dari mana? Kata Ambo dari Riau. Pernah Ustaz ke masjid yang ndak pakai paku tuh, kata. Untung Ambo lah sampai ke situ. Langsung Ambo cari fotonya, iko. Iya. Ini lebih 1 tahun. Iya, kata Ambo tuh dokek deh rumah Ambo, kata Ambo. Bukan ada ditanya orang itu siapa raja-rajanya, siapa orang kaya, ndak ada ditanya orang. Nan ditanya orang, dokek Ustaz dengan masjid nan ndak berpaku, masjid itu nan ditanya orang. Apa maknanya? Orang tu ikhlas membangun karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah Masjid Al-Irsyad iko insyaallah. Ketika nanti awak berada di padang mahsyar, ada orang yang tidak masuk angin, nan katanya matahari sejongkal dari ubun-ubun awak, inya ndak, inya tenang. Siapa itu? Di bawah sedekah, sesuai dengan kadar sedekahnya masing-masing. Jadi kalau ada yang menyumbang 1 juta, itu nanti di padang mahsyar model cor model itu lah. Kau 1 juta, cor. Kau 1 juta. Kalau ada nanti nampak awak di padang mahsyar, ini ndak berpolo, dia tenang aja. Itu nanti menyumbang cor. Kalau ada atapnya atoknya apa Sunda plafon, itu nanti 5 juta tadi. Sunda plafon kan ndak ada lama, paling berapa tahun berganti bau. Tapi kalau ada nampak awak kardus di atas, itu nanti 5.000. Nanti 5.000 deh. Ustaz Somad kok kalau ceramahnya memang sakit hati awak mendengar ceramah. Kunci mendengar ceramah hamba 1, jangan tersinggung. Itu aja. Ada beberapa orang tersinggung, balik mati. Ada bapak ibu tersinggung, takik orang kok mati.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan. Allah tidak menyia-nyiakan. Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang nama buat baik. Inna alaikum lahafizin. Ada malaikat yang bersama-sama awak, kiraman katibin. Kiram mulia, katibin inyo menulis sodonan awak gue iko inyo tulis. Termasuklah uang nambah sedekah malam ini. Nan alun ada membawa, nan adun ada membawa pitih cash. Jangan berkecil hati, masih bisa datang ke pengurus, langsung daftar transfer bisa. Ambo ndak lo ada rekening buya. Jangan khawatir, itu kotaknya godang, masih muek, golang, lantai, ada cincin, masukkan. Gigi omeh masukkan. Untuk apa gigi omeh, golang, lantai? Kalau ibu ndak percaya, bahwa omeh-omeh nan ada di badan ibu kok diintai-intai uang, coba nanti malam jam 2 boleh pura-pura mati, coba. Jam 2 malam suami ke laki, jam 2 boleh. Insya Allah jam 2 dibuka uang tu sodon. Tapi untuk nanekon tidak bisa dicoba sebab suaminya lah ikut, soalnya lah bocor, tidak bisa dicoba. Kalau ibu pura-pura mati malam kau suaminya senyum, kau ni suami bisa selamat tadi kan. Tapi ada soal-soal khusus yang lah ambo siapkan, nanti ambo kasih insya Allah sampai mati insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan ambo bawa kalau ambo mati? Tinggal saudara, jam tangan tinggal, cincin tinggal, peci tinggal, baju tinggal, sodonya tinggal. Nanawa bawa mati sodakoh. Makanya uang mati itu kalau ditanya, hai uang mati, hai uang dikubur, hai jenazah, mau hidup lagi? Ada disobik dalam Quran. Apa kata orang mati waktu ditanya oleh Allah, mau orang nan mati itu hidup lagi? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boi ambo hidup kojak sehari, setengah hari, sejam, seminit pun jadilah. Kata Allah Ta'ala, kalau ambo boi wa'ang hidup lagi agak seminit, wa'ang nawi apa? Fa'as-sadaqah, ambo ingin bersodakoh. Tak adanya sahabat ingin haji, tak ada. Tak adanya sahabat ingin sembahyang tahajud, tak ada. Tak adanya sahabat ambo ingin jihad, tak ada. Fa'as-sadaqah, ambo ingin bersodakoh. Ulama mengkaji ayat itu. Dek apa orang mati itu ingin bersodakoh? Sebab kalau haji balasannya nanti di surga. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa illal jannah, balasannya surga, nanti di surga. Tapi kalau sedekah balasannya begitu awak masuk ke kubur, ditimbun langsung sedekah mengalir. Itulah maka orang mati ingin kalau hidup lagi semenit, hidupnya semenit, ambil sedekahnya. Kau orang mati, datuk-datuk nenek-nenek awak, orang tua awak, kalau diberi kesempatan mereka hidup, mereka berkata, fa'as-sadaqah, kami ingin bersedekah. Hidupnya semenit, diambilnya hartanya, dibawakannya ke Masjid Al-Irsyad, asal sudah itu matikanlah lagi ya Allah. Maka awak yang masih hidup selagi ada hayat di kandung badan, mudah-mudahan esok pagi tanggal 21 awak masih hidup. Apalagi yang baju ayo lah berboli. Apalagi yang gorden sama toples kue ayo lah siap. Itu yang paling takut mati. Tapi kalau ambo buya mati kau ndak letakut ambo. Dek apa? Gaji 3 boleh lan cair lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matinya disembayangkan. Itulah cuma hidup iko. Hakikat hidup iko dari azan ke sembayang. Berapa lama lah dari azan ke sembayang? 5 menit. Itu kalau sembayang zuhur. Kalau maghrib komat langsung. Bukan ada main tunggu-tunggu lah.
langsung qawan. Makanya ada umur pendek, ada umur panjang. Kalaupun dipanjangkan Allahumma wa, sampai awak bertanam sawit, sampai bertanam gotah, sampai buat rumah makan, sampai ada usaha bisnis. Tujuan duitnya untuk apa? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Amal paling banyak amal harta. Amal badan, toga, rukuk, sujud, toga, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasahud, salam. Amal badan. Amal lisan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Amal lisan. Amal hati, sabar, ridha, tawakal, zuhud, qanaah. Amal hati. Tapi amal yang paling banyak sampai 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Makanya ada satu pintu surga, namanya babus sedekah, pintu sedekah. Babus sedekah, pintu sedekah. Mudah-mudahan awak, anak cucu awak bisa masuk dari pintu sedekah kok, insyaallah. Siapa nama wakafkan tanah, ambo tak tahu uangnya. Siapa nama wakafkan kubah atau tiang, tak tahu ambo uangnya. Tanpa ambo sabui uangnya. Ila almarhum fulan bin fulan, perlu ambo sabui uangnya. Awak nan sembayang dari sembayang isya tadi, sembayang tarawih, sembayang witir, membaca Quran qari awak dangau, pahala awak dapet. Uang nama wakafkan niko pun dapet pulo. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan-perbuatan baik awak. Iko ada tersisa 9 malam lagi. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Menurut prediksi awak puasa sampai tanggal 30 Maret, 30 Ramadan. Tanggal 31 hari Senin awak ayo. Maka dari esok pagi hari hari Jumat sampai hari Ahad muka, maka 9 hari iko awak isi dengan amal iktikaf. Ambo ada satu malam iktikaf di Masjid An-Nur. Sama-sama awak ramaikan hari 26 malam 27, 26 hari Rabu malam Khamis. Masuk jam 2 malam, jam 2 ke jam 3 tahsin, jam 3 ke jam 4 tafsir, jam 4 ke setengah 5 tahajud dan zikir, setengah 5 ke jam 5 sahur bersama, jam 5 ke setengah 6 sembahyang subuh zikir, jam setengah 6 ke setengah 7 barulah awak pengajian solat sunat isyraq. Masuk jam 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau jam 7, 5 jam iktikaf. Berapa lama iktikaf itu sebetulnya Ustaz? Kalau mazhab Maliki, iktikaf itu sehari semalam. Masuk malam kok, kalau maghrib isuk, itu baru disebut iktikaf. Itu mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i, iktikafnya lama seketek dari rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 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 sudah dianggap iktikaf. Awak mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i? Untung awak mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lama seketek dari rukuk lah dianggap iktikaf. Syaratnya apa? Syaratnya berwudu. Berwudu awak, masuk ke masjid, niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Masuk isya jam 8, tarawih, tadarus, witir, masuk jam 8. Kalau jam 10, 2 jam tadi, masuk jam 8. Kinilah jam 10 lewat 10. Ustaz Somad itu di mana-mana ceramahnya 60 menit. Kenapa di Masjid Al-Irsyad kalau lebih 60? Sebab minumannya 3 botol.
Kenapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ambo menjaga toko, ambo tukang, ambo memanen sawit, ambo menakik gotah, ambo menjaga karamba. Tidak bisa ambo tikap lama-lama. Tikap malam aja pun jadilah. Sesudah itu apa amal lagi nan awak gue? Khatam Al-Quran. Caponan bacaan Qurannya malam iko juz 21. Alhamdulillah. Berarti sejuz saya. Itu ya, ambo 3 juz saya. 3 juz, yo, juz mango, juz melon, juz pokat. Kejar diko jauh 10 hari terakhir iko menghatamkan Al-Quran. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, sejuz. Duduk awak habis tarawih bisa sehari 2 juz, dapat 20 juz 10 malam iko. Jangan sampai kalau Ramadan awak ndak khatam Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ambo baca Quran ndak letolok buya. Quran ku asal dibuka ndak nampak lagi titiknya bersatu solonya. Zikir. Pojamkan mata, ambil tasbih zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Afdal zikri, seafdal abdul zikir la ilaha illallah. Zikir. Amal harta sedekah ndak tolok. Amal sembahyang banyak ndak tolok. Lamo-lamo di masjid ndak jo tolok. Hatamkan Quran ndak jo tolok. Berzikir ndak jo tolok. Apa amal selain itu bu ya? Baunya ke jembatan. Untuk apa? Untuk makanan keramba. Apa guna awak idui lamo kalau ndak ada ibadah nan awak bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa dipanjang. Bersua dengan Lailatul Qadar ya Rasulullah. Apa doanya? Kata Nabi, jangan tinggalkan doa iko. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 7. Allahumma ya Allah, innaka engkau afuwun maha maaf, tuhibbul afwa cinta pada maaf, fa'fu anni maafkanlah ambo. Mudah-mudahan kalau dari Ramadan Allah maafkan, ampunkan saudara silap salah awak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah nandape ambo sampaikan pada malam iko. Langsung dari masjid iko balik ke rumah langsung lolok. Supaya apa? Supaya awak jago malam. Tapi katanya tadi tarawih. Kalau awak lanjut tarawih habis itu lolok. Kalau ndak lolok langsung lolok. Sebab kalau lamo-lamo nanti payah bangun malam. Jangan lagi nonton TV, jangan lagi main internet, jangan lagi scroll-scroll. Langsung balik. Isi dengan ibadah. Kalau lonton tu Ramadan tahun muka awak masih hidup lagi. Ramadan kau tetap ada insyaallah. Tapi awak lonton tu ada. Tak ada jaminan awak panjang. InsyaAllah Ramadan niko sodo amal awak ditimu Allah. Mudah-mudahan keluarga awak sakinah mawaddah warahmah, anak cucu awak soleh dan solehah ala hazihin niyah untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La tada'lana dhanban illa ghafarta. Balik kami dari masjid malam minggu bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lopeh dari soda utang piutang ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Adona sakit-sakit angkit penyakitnya sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga ya Allah.
wala aziban illa zawwajta, yang kalau menikah jumpokan dengan jodoh yang baik-baik, wala raghiban illa anjabta, yang kalau ada keturunan bagi anak-anak penghafal Quran mujahid fi sabilillah, wala mautahinan illa najahta, wala mautahinan illa najahta, yang ujian berikan kelulusan dengan nilai yang terbaik, wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampai ke tujuan dengan selamat, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati la ridha wa lana fiha shalah illa qadaitaha wa yassartaha. Sodo hajat-hajat dunia, hajat akhirat, hajat yang baik-baik untuk kami, anak kami, keluarga kami, sahabat kami, jamaah kami, tolong tunaikan, mudahkanlah ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau maha pemaaf, syukur kepada maaf, maafkanlah silap salah dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali zurriyatina, anak cucu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali ikhwanina, saudara-saudara kami, dan semua yang sudah berbuat baik. Wa jazil waqifina wal mutasaddiqin, berikanlah balas saudara yang sudah berwakaf, berinfak dan bersedekah ya Allah. Barakallahu lakum fima a'taitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum. Berikanlah berkah rezekinya, berikanlah berkah umurnya ya Allah.